Ini ya, eh, webinar ini mah ya, ini webinar ya, umum ya, tapi masih ada kaitannya dengan apa namanya, dengan AI ya dan digital marketing. Oke, kita akan bahas tentang e-book ya. Jadi ini merupakan gurih banget ya, apa namanya, cuannya dari bisnis ini, e-book ini. Coba dibuka banyak ini layarnya. Jadi kalau teman-teman bisa membuat apa namanya e-book di sini, ini apa cuan banget gitu ya. Eh, Gak usah apa namanya, gak usah bingung-bingung gitu ya. Oke, kita masuk ke chat GPT. Sebelahnya ada, kita boleh pakai Gemini ya. Kita akan Gemini-nya yang chat ya. Oke, nah sekarang kita akan bikin di sebelahnya lagi ada Canva nggak? Bisa Canva. Oke, nah di sebelahnya kita bikin Canva ya. Sebelahnya lagi AI Studio ya. Oke, jadi paling mudah itu ketika kita nanti membuat e-book ya. E-booknya itu yang simpel-simpel aja ya. Yang simpel-simpel terus nanti Anda bisa jual atau Anda ini kan dengan harga yang tidak terlalu tinggi ya. Kalau e-book itu cocoknya di bawah 50.000 harganya gitu ya, kecuali e-booknya benar-benar bagus banget gitu ya. Nah ini kita ke chat GPT dulu ya, ke chat GPT. Nah di sini kita akan bikin e-book tentang resep masakan ya. Nah sekarang kita minta chat GPT ya, kita bisa bilang sama dia, berikan saya ide judul ya, ide judul untuk e-book resep masakan ya, e-book resep masakan dari berbagai daerah di Nusantara. Terus koma ya, berikan ide tersebut, berikan 5 ide ya, berikan 5 ide ya, berikan 5 ide judul tersebut dan mengandung SEO ya, mengandung SEO titik koma ya, SEO agar mudah di indeks oleh Google ya. Oke, kita enter. Oke, jadi dia akan bikin judul dulu ya, karena kita mau bikin resep masakan ya. Terus bawah ada 5 kan tadi kita minta ya. Oke, dari sini misalnya kita ambil yang nomor ini terlalu, karena ini kan resep masakan jadi kita harus banyak gitu ya. Nah, jadi kita ambil yang nomor 5 aja ya, nomor 5. Ya, kita apa? Kita tulis lagi pesannya di bawah ya, pesannya. Oke, di bawah itu saya pakai judul nomor 5 ya, pakai judul nomor 5 ya, nomor 5 ya. Dan ya, mulailah membuat e-book ini dimulai dengan prolog ya, dimulai dengan prolog ya, titik ya, enter ya. Oke, ya itu biarkan saja, kita buka halaman baru Pinterest Mbak Nian. Ya, oke, kita bikin di situ.
apa namanya masakan Nusantara ya, masakan Nusantara. Oke, kita enter, kita cari foto yang bagus ya, kita cari foto, kita turun ke bawah, ke turun lagi, saya lihat dulu ya, sampai benar-benar dapat yang sudut pandangnya enak dilihat ya. Terus ke bawah lagi, terus terus kayaknya yang di atas aja tadi deh, coba naik ke atas, terus terus nah itu dia tuh yang soto tuh yang ada telurnya tuh, nah itu kita ambil tuh ya, kita download aja, masuk ke Canva. Oke, kita ambil ukuran fotonya, ukuran e-booknya itu turun, kita ambil yang 3:4 ya. Itu berarti post post Instagram itu biasanya. Ya, nah itu juga bisa tuh 300 kali 400 px itu juga bisa. Oke, ya, pakai itu. Oke, itu kita upload dulu fotonya yang tadi yang kita ambil dari Pinterest itu. Nah, kita upload. Oke, dimasukkan ke situ. Tunggu dulu ya. Nah, kita belajar di situ. Kita apa? Nah, oke. Terus dikasih blok, ambil elemen dulu, kotak, cari kotak. Oke, sembarang aja ambil kotak yang hitam itu, klik. Nah, ubah warna hitamnya jadi warna cok. Itu ada di itunya coklat tuh ya. Nah, sebelahnya tuh. Oke, nah ditutup dulu semuanya. Itunya kotaknya menutupi seluruh seluruh layar kotaknya ya. Itu tutup. Itu uh, apa opacity-nya, kecerahan itunya diatur ke naikin dikit. Dah segitu. Dah segitu. Nah, sekarang masuk ke tes, turun ke bawah, terus terus hmm, terus terus lagi belum ketemu dah. Nah, itu yang happy birthday itu dulu diklik. Oke, yuk
Kita kembali ke chat GPT dulu. Itu biarin aja dulu di situ. Nah, nah, naik ke atas ke judulnya tadi mana? Nah, itu cita rasa Indonesia itu huruf yang itu aja sampai cita rasa Indonesia aja. Ya, copy. Lalu pindah ke Canva. Yang tadi, nah itu di happy aja. Di cita rasa itu ya ditaruh di happy. Ya. Nah, itu yang chat ambil lagi. Nah, itu 77-nya di itunya. Di mana? Di bawahnya. Oke. Nah, itu nanti atur aja ininya ya, apa namanya ukurannya coba diatur, dikecilin ininya itu nah gitu. Oke, kita rasa Indonesianya agak digedein biar kita bisa lihat. Nah, oke, tak taruh di tengah, jangan di tengah, turun ke bawah lagi ke bawah. Nah, udah gitu. Oke, ya. Nah, terus kasih efek tuh, efeknya diklik. Nah, ambil yang timbul, klik timbul. Oke, yang di bawahnya juga tuh, yang 77 yang di atas, kalau di atasnya cita rasa, diklik huruf cita rasanya. Ya, itu dicoba dulu yang cita rasanya. Oke, sebentar ya. Oke, dah. Nah, sekarang bikin di halaman keduanya, halaman kedua. Halaman kedua masih pakai cover itu. Ya, cuman judulnya aja dihapus. Jadi tinggal copy aja tuh. Nah, judulnya aja dihapus. Oke, nah terus kita ambil tes lagi, cari yang bagus tesnya, turun ke bawah, turun. Terus, nah itu yang tok 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 tok. Nah itu, itunya aja yang ngambil yang toknya, yang di bawahnya yang huruf-huruf kecilnya hapus. Ya huruf-huruf kecilnya hapus. Nah itu toknya ganti jadi prolog tuh. Apa tadi judul prolognya apa tadi? Nah itu dimasukin. Ya itu jadi judul prolognya. Lalu pastekan, nah taruh di atas dan kasih efek juga nanti ya. Nah, nah, oke. Nah, ya. Nah, mana tadi yang isi prolognya mana? Isi prolog. Nah, itu di copy. Ya, kita copy aja ya. Ya, ke bawah. Tuh. Oke, copy. Nah, kembali ke Canva. Nah, di Canva itu kita harus pilih tes dulu, tes lagi. Nah, tapi ngambil yang paling atas saja, ke atas, terus ke atas. Terus. Nah, itu tambahkan sedikit tes isi yang di bawahnya. Nah, itu. Lalu pastekan di situ, yang tadi sudah di copy, pastekan. Nah, itu tinggal kita lihat kalau hurufnya itu kan dari tengah tuh, itu dibikin rata dulu tuh, yang dibikin nah itu bikin rata, itu masih masih kiri, nah itu rata. Oke, berarti nggak jangan dikecilin ya, kita gedein aja, jadi nanti ada dua halaman prolognya ya, itu berarti paragraf kedua itu bisa yang lewat 77 resepnya dihapus saja. Nah, itu hapus ya, itu klik copy aja, klik cut aja, potong. Oke, nah, klik potong, nah, cut di atas. Oke, nah sekarang itu dibesarin, yang ini dibesarin, yang tulisan itu dibesarin ya, dibesarin. Nah udah, terus nah 9 berarti 9 aja. Nah oke, 10 lah, 10 cukup. Sekarang coba dibikin, digedein ininya, di tampilannya digedein.
dilihat dari tampilan yang itu tuh, yang ininya tuh. Nah, coba klik. Enggak, itu yang bawahnya tuh, yang bawah kanan. Kan ada bisa kita lihat tuh di preview. Ya. Oke, sebentar. Ya, nah, sebentar ya saya sambil ngecek juga ini. Oke, nah udah ya. Terus bikin yang keduanya sama kayak begini ukurannya. Yang tadi paragraf kepotong. Ya, dibikin diatur dulu semuanya ya. Nanti tinggal di copy aja. Atur ya. Eh, nah, selamat menjelajahi rasanya kita bikin itu di apa boleh nanti diatur-atur ya, apakah ditebelin, apakah diwarnain dan seterusnya, gitu ya. Itu nanti tinggal apa di garis miring apa dikasih warnanya. Nah, itu nanti terserah ya. Bisa dibuat sedemikian rupa. Oke. Nah, sekarang kita balik lagi ke chat GPT-nya. Nah, sekarang bikinkan daftar isinya ya. Bikinkan daftar isinya ya. Nah, itu bikinkan daftar isinya, jadi nanti dia bikin berdasarkan wilayah tuh ya. Oke. Oke, nah ini daftar isinya ya. Nanti kita buat daftar isinya di mana? Di sana gitu ya. Coba aja buat ya. Oke, udah sampai berapa tuh? Udah berapa daerah tuh? Kan harus 77 ya. Nah, oke, ini ini nanti sama dipindahin eh, kemana? Ke eh, Canva ya, sama. Nah, sekarang itu caranya sama seperti tadi ya. Daftar isi dipindahin. Nah, sekarang kita masuk aja dulu ke bagian ke satu ya. Nah, sekarang kalau bagian kita perintahkan buat ya buat resep masakan bagian ke satu nomor satu. Jadi jangan semuanya ya. Jadi nggak cukup nanti mikirnya si ChatGPT. Ya, jadi bikinnya satu-satu sampai 77 supaya benar-benar otentik ya gitu. Oke, kita coba tes ya. Nah, bikin ya, bikin bagian ke satu. Nah, nanti dia akan bikinkan. Nah, nah, nanti pada saat dipindahin ke mana? Ke Canva itu naik dulu ke atasnya. Nah, ke atas itu ada deskripsi SEO itu jangan dimasukin ya, jangan di copy tuh, yang di bawah. Terus lagi turun ke bawah. Nah, kata kunci SEO jangan dimasukin. Itu internal kita ya, internal kita. Jadi jangan dimasukin ke dalam
apa namanya e-booknya ya. Itu internal kita. Yang cukup Anda masukin bagian ke satu itu, terus rendang daging sapi Padang, deskripsi ya. Nah, itu dimasukin. Yang pokoknya kata kunci SEO itu internal, jangan dimasukin ya. Nanti dikira kita kurang profesional tuh. Wah, ini pasti dari ChatGPT ya. Oke. Nah, itu nanti Anda masukin ya. Terus jangan memaksa coba kembali ke Canva nih ya, ke Canva. Nah, perhatikan antara halaman 2 dan halaman 3 ya, naik naik ke atas. Nah, halaman 2 sama halaman 3 Anda harus perhatikan font dan ukuran font ya. Font dan ukuran font nggak boleh ini apa beda-beda ya. Kalau beda-beda nanti pusing kita yang baca gitu ya. Jadi kalau udah 9 ya 9, kalau udah 10 10 semuanya gitu. Oh, kan nggak muat. Kalau nggak muat halaman berikutnya. Jadi jangan dipaksakan harus dimuat ya. Harus kita pindah ke halaman berikutnya. Jadi jangan uh, apa namanya pas butuh kopi harus harus masuk semuanya gitu. Jadi kita harus apa namanya uh, istilahnya itu harus atur sedemikian rupa gitu. Nah, ini saya lagi ngirim ke WA-nya Mbaknya itu kita akan bikin mock up-nya ya. Setelah kita isi itu kita mock up-nya coba dibuka Photoshop-nya. Punya Photoshop nggak di laptop? Photoshop dibuka dulu Photoshop-nya. Nah, ini kita kasih mock up-nya ya. Mock up itu kita bikin box-nya ya sambil menunggu ini dibuka aja mock up-nya. Oh, kalau nggak ada pakai Photopea ya udah bisa ya, Photopea bisa. Jadi sekarang yang paling atas cover di Canva kembali nanti habis buka Photopea ke Canva ya. Itu download dulu ya ininya apa yang paling atas nomor satu. Nah, ini judulnya ya. Nah, nanti ini dikasih dikasih ini dulu, dikasih apa? Dikasih logo, dikasih penulisnya siapa di sini. Coba dibikin dulu sekarang. Logo nggak salah aja ya. Logonya nggak salah. Nah, dicari di elemen cari kalau logo logonya di elemen situ ya. Nah, cari logo, misalnya logo makanan gitu ya, tulis di situ. Klik, klik elemennya. Nah, tulis itu logo, logo, logo makanan ya, logo makanan. Dah, ntar kita pilih aja satu ya. Nah, pilih itu yang gambar koki itu ya. Nah, dah itu kecilin taruh di kanan atas ya. Nah, dah segitu kanan di atas ya. Nah, terus di, di masuk ke tes, clear tes, ya kasih tulisan di ininya. Nah itu tambah subjudul, oke. Nah, terus dikit naik ke atas, dan tulis itu judulnya misalnya dapur koki, ya tulis dapur koki, dapur koki sebagai brandnya. Nah itu dikecilin dapur kokinya tulisannya dikecilin, taruh di bawah icon logo itu. Nah kecilin, taruh di bawah situ. Nah, ada. Oke, itu jadi logo. Ya, terus di kiri bawah ya itu atau di kita rasa Indonesia wajib dicoba klik tes dulu, klik tes. Oke, pilih tes. Nah, itu kasih namanya Nia di situ misalnya nama Nia atau si Bang Maman boleh taruh di situ tulis. Ya, ditulis ya. Oleh ya, oleh ya, oleh gitu ya, dikasih ada tulisannya. Nah, oleh siapa gitu ya penulisnya. Ya, kasih oleh. Nah, oke. Nah, ya turun dikit ke bawah tuh olehnya biar nggak bertumpuk nah ya gitu oke. Nah sekarang ambil ke elemen lagi elemen elemen nah elemen ke elemen dulu kotak cari kotak kotak ya klik aja yang hitam itu. Nah itu warnanya ganti kuning kuning yang koki ya kuning yang di koki ya, cari ke bawah warna kuning terus ke bawah terus nah warna kuning mana turun ke bawah lagi.
Nah, dapat kuning tuh ada kuning tuh. Nah, itu dia klik kuning. Itu yang oleh niatnya itu ditutup pakai kotak itu, tutup. Oke, tutup apa ukurannya disesuaikan ya. Nah, kalau nggak bisa ini kan, itu berarti kotaknya salah tuh, hapus aja ya. Nah, itunya ganti ini aja. Nah, itu yang sebelah, ini tadi udah di sebelah kotak tuh, yang kiri tuh, yang paling kiri nah, yang abu-abu tuh, yang abu-abu. Nah, itu hapus dulu. Nah, itu yang, itu ganti kuning ya, ganti kuning warnanya ya. Yang kuning yang bawah itu hapus. Nah, ini ganti kuning. Nah, kita kasih pemanis ya, ganti kuning. Berarti fontnya warnanya hitam kalau itu kuning ya. Oke, mana tuh kuning? Belum muncul dia. Nah, itu berarti uh, ininya apa? Diatur ya, di ukurannya di kecil mungkin. Ya, nah, ya kuningnya nanti diganti tuh kuningnya, kalau ini kan kuningnya pucat nih ya, ganti warna kuningnya yang agak terang ya, nanti bisa dicari di bawah. Nah, oke ya. Nah, tanda plusnya aja tuh diklik tuh, tanda plus. Nah, tanda plus. Tadi klik warna dulu, warna diklik. Ininya apa? Warna warna stabilonya, ini kan stabilo tuh. Nah, itu klik. Nah, itu mah warna pon nanti jatuhnya. Warna ininya, warna stabilonya. Nah, itu diklik, klik tanda plus, ya, klik tanda pensil di bawah, tanda pensil di bawahnya diklik. Ke arah logo koki. Ya, cari logo kokinya. Terus ke arah logo koki, naikin ke atas. Nah, ke atas. Bisa. Nah, itu arahin, kasih ke logo koki yang kuning. Nah, itu dia. Nah, ya dia jadi ini ya. Ini berarti ada efek nih di belakangan nih. Ya, warnanya ini. Gak apa-apa deh. Ya udah, ya gitu. Ya, kita seperti ini. Oke, itu download. Di download. Ya. Nah, nanti bikin boxnya di Photopea. Ya, kalau saya biasanya pakai Photoshop. Karena saya punya yang portable Photoshopnya. Ya, kalau mau yang online editor juga bisa. Eh, ya, jadi harus ada boxnya. Ya, bisa dalam bentuk box atau box. Saya biasanya pakai box bentuknya, ya kotak. Ya, jadi bisa ditunggu dulu ya. Jadi eh, caranya gampang tuh ya. Pokoknya tadi tinggal Anda cacat GPT, pindahin ke Canva, lalu bikin box ya. Nah, itu PSD ya, ambil di PSD-nya. Ya. Jadi ini mudah ya, kalau nggak punya Photoshop pakai si Photopea tuh untuk apa namanya, ngeditnya. Cuman dia online. Kalau pakai Photoshop nggak pakai internet juga bisa. Jadi kalau mau pakai Photoshop, nyarinya yang portable aja. Jangan yang Photoshop yang diinstal di laptop, bikin berat tuh ya. Apalagi nanti kalau pakai yang bajakan, nanti ketika ketemu sinyal internet, biasanya dia minta update. Ya, itu jadi bikin lama. Ya, pakai yang portable. Nah, kalau nanti butuh, nanti bisa minta sama saya. Ya, nanti saya kasih Photoshop portable. Nah, oke.
Sekarang bisa buka foto PA-nya tuh. Simpen dulu tuh. Nah, kita buka filenya di mana tadi? Dia bisa edit ini secara online. Cuman nanti kecepatannya tergantung sinyal internet ya. Artinya, nah itu ya, itu klik yang itunya diklik yang boxnya itu, tinggal di, nah tinggal diganti. Nah itu yang itu klik ya, klik, pas klik 2 kali. Nah, open juga gambar yang tadi yang di download, di open, apa aja dia di situ. Nah, ya, nah, pindahkan ke itu. Nah, itu. Nah, diatur. Tunggu dulu. Jangan tuh. Itu tinggal dia tuh keluarin dari ini, dari mana lah, dari layar itu tuh. Nah, ya, itu kan, ter, nah, dah, bawah, oke, oke, tinggal di enter, ditutup ini ya, oke, gitu. Nah, itu udah jadi ya. Nah, tinggal yang kirinya, itu biasanya saya suka ngasih logo ya. Cuma nanti Anda bisa bisa ganti sendiri logonya ya. Itu biasanya saya ngasih logo atau judul dari boxnya itu. Nah, ini udah jadi nih ya. Itu udah jadi ya, udah jadi. Tinggal di-download dalam bentuk PNG. Jadi apa? Download dalam PNG ya. Biarkan aja itu yang di samping. Misalnya ini kerja sampingan tuh nggak apa-apa ya. Logonya itu aja dulu nggak apa-apa. Pakai download dalam bentuk PNG. Nah, udah nih. Nah, sudah jadi. Nah, kan kita mau jual nih, ya mau jual produknya, ya. Berarti e-booknya tadi masuk ke Canva, nah, ke Canva tadi yang isinya itu, Canva itu. Oke. Nah, katakan nanti semuanya udah diisi ya. Daftar isi ada, resepnya ada, sampai penutup ya. Ini katakan udah semuanya ya. Udah turun semuanya, coba turun ke bawah mana ya. Kan kita sampelnya baru sampai prolog ya. Karena kalau kita bikin satu-satu panjang, itu ada 77 resep ya. Nanti Anda boleh coba sendiri. Nah, lalu klik bagikan, kita simpan dalam bentuk PDF. Ya, kita simpan dalam bentuk PDF. Turun ke bawah untuk ya PDF. Nah, ambil yang PDF yang ini. Klik dulu itu. Ambil PDF yang uh, cetak PDF. Ya, cetak PDF. Kita ambil yang cetak PDF. Nah, itu apa namanya? Tinggal kita unduh. Oke.
Ini ya kita katakan semuanya sudah ngumpul nih ya, apa namanya, isinya ya. Kita tunggu dulu. Oke. Nah, itu apa? Buka coba versi PDF-nya dibuka. Oke. Nah, oke, kita lihat ya versi PDF. Nah, inilah yang nanti Anda jual ya. Anda jual. Nah, sekarang masuk ke Canva lagi, ke Canva. Nah, upload tadi tuh yang boxnya tadi tuh yang udah kita download dalam bentuk PNG di-upload dulu. Nah, di-upload. Hmm. Nah, itu di-upload ya. Nah, sekarang kita buka apa bikin file baru. Sosial media juga kita bikin file baru. Nah, kita bikin file baru. Media sosial kita ambil yang feed aja, yang feednya ya, yang konten itu aja 4:5 nggak apa-apa tuh, 4:5. Nah, itu kita klik di situ ya. Terus kita apa namanya, lihat ini, uh, kita pilih ini apa, launching product ya, desainnya launching product gitu, kita tulis di situ desainnya launching product. Nah, itu udah ada tuh di bawah tuh ya, tinggal klik. Nah, kita cari tuh yang bagus-bagus gambarnya ya, turun lagi ke bawah ya, kita cari yang kira-kira cocok gitu ya. Nah, turun turun dulu kebuka ya. Nah, itu ada yang keripik pisang tuh ya, keripik pisang diklik tuh, ganti botolnya sama pisang-pisangnya, buang semuanya tuh ya, itu buang ya. Tapi pisangnya buang ya, pisang buang. Nah, yang lainnya nggak usah ya, nanti kita edit, itu nggak usah, itu nanti kita edit tulisannya. Oke, itunya pindahin di apa, nah itu gedein. Nah, nah, oke, oke. Nah, yang di belakang itu yang tulisan balon itu dihapus aja deh, biar nggak ini. Nah, ya, kita editin dulu. Nah, dan dulu ya. Nah, itu hapus. Nah, udah nggak usah, ya, tulisannya aja yang dihapus ya. Tulisannya aja yang dihapus. Udah, itu dihapus, hapus dulu nanti, nah itu hapus biar nggak ganggu kita. Nah, yang sekarang keripik pisang kita ganti jadi apa? Keripiknya dikasih ininya apa? Uh, di keripiknya ditulis resep ya. Oke, klik sembarang tempat. Ya, oke, resep masakan. Nah, yang resepnya naikin naikin sedikit. Nah, nah itu tulis 77, 77 resep ya. Di awalnya kasih angka 77 tuh, lupa kita. Oke. Nah, itu di masakannya ya, digeser ke kiri ya, geser ke kiri ya. Nah, yang 77 resep masakan di copy. Nah, itu ganti jadi Nusantara tuh. Nanti hurufnya dikecilin jadi Nusantara ya. Oke. Nah, sembarang, nah itu kecilin dulu. Hurufnya kecilin. Nah, itu nanti taruh di bawah, di bawah masakan dong ya. Nah, di bawah masakan. Oke. Nah, nah, terus turun, nah, itunya yang balon nutupin ebok yang di atas itu geser ya, dalamnya juga geser. Oke. Tuh ada bayangannya tuh, dihapus aja tuh bayangannya. Nah, di atas, nah itu bayangannya. Oke. Nah, nanti yang ini bisa dikasih misalnya diskon 50% ya. Nah, itu ya, ya nanti tinggal diganti tulisannya diskon 50%. Nah,
Oke. Nah, yang itunya digedein, nah, tinggal nanti Anda main ikonnya aja ya. Ikonnya. Oke. Nah, itu yang bawah-bawah, yang balon-balon bawah hapus aja tuh, nggak perlu. Hapus, hapus, nah, itu hapus. Oke, yang bawah, yang tulisan bawah, yang cemilan untuk keluarga. Nah, jadi tulisannya uh, apa ya tulisannya ya? Uh, tulis saja uh, tersedia ya, tersedia. Nah, kita misalnya jualnya di Shopee sama Tokopedia, tersedia di Shopee dan Tokopedia, gitu ya. Shopee dan Tokopedia. Ya, misalnya kita jual e-booknya ini di situ, ya. Oke, nah ke atas, ya. Nah, itu dapur apa tuh? Yang logo kanan itu ganti tuh jadi dapur koki ya. Pas tuh ada logonya mirip-mirip kayak tuh, ganti aja bawahnya jadi dapur koki. Nah, ya kita nggak perlu lagi ya, mirip-mirip lah, gitu ya. Udah nggak. Nah, ini player, jadi gitu ya. Nah, tinggal Anda kan tadi udah tahu cara. Nah, dengan AI kita bikin isi mulai dari judul, prolog, daftar isi resep, sampai penutupan. Lalu konversi ke Canva. Emang harus pakai Canva, Kang? Enggak juga. Anda boleh pakai Word ya. Cuman kalau pakai Word kita agak susah ininya, desain ininya ya. Atau pakai pot apa PowerPoint juga boleh. Tapi kalau saya biasanya pakai Canva. Ya. Nah, tinggal Anda atur aja sesuai selera gitu ya. Nah, setelah itu Anda wajib bikin mock-box-nya, mock up-nya. Mock up-nya itu kalau saya biasanya box. Tapi Anda boleh cari juga di Google banyak tuh mock up judulnya, mock up book, ya, mock up gelas, yang macam-macam. Itu Anda bisa pakai itu, ya. Terus kalau nggak punya Photoshop pakai Photopea, gitu ya. Terus ilustrasi gambarnya itu ambil aja di Pinterest, ya. Gambar, gambar ini karena ini ambil ke Pinterest. Nah, lalu nanti Anda boleh ikut untuk berjualan resep ini gitu. Harganya berapa ya Anda atur saja gitu. Nah, bagusnya bagusnya Anda punya landing page ya, Anda punya landing page supaya terdokumentasi penjualan Anda ya. Terus bisa dapat ketahuan siapa yang beli, namanya siapa, emailnya apa, nomor WA-nya apa. Tapi kalau Anda jualnya di Shopee boleh, sama Tokopedia boleh, cuman Anda hanya tahu yang beli siapa sama nomor resi. Anda nggak dikasih nomor WhatsApp sama emailnya. Padahal nomor WhatsApp dan email itu adalah database bagi semua pedagang online. Ya, seller-seller atau penjual online itu percuma kalau cuma dikasih nama nomor resi. Kita butuh WA sama email. Untuk apa? Untuk melakukan penjualan ulang. Untuk apa? Untuk melakukan promosi berulang-ulang. Makanya saya ada di Shopee dan Tokopedia, tapi lebih suka punya website sendiri. Ya, lebih suka punya website sendiri. Website itu jenisnya adanya yang cocok itu landing page. Ya, nah, jadi Anda bisa bikin seperti itu. Ya, apalagi kemarin kan yang di kelas Super AI itu ada materi yang ya, kemarin saya berhalangan diajarin Mbak Nia itu tentang cara membuat landing page gitu ya. Nah, itu bisa Anda buat seperti itu. Atau kalau enggak, Anda bisa menggunakan jasa kita. Nah, kita ada nih webku coba Mbak Nia buka. Ya, webku.fej. Nah, ini adalah jasa pembuatan landing page ya. Harganya mulai dari 500.000 ya. Jadi kita bantu Anda untuk membuat landing page, tinggal Anda pakai dan Anda tinggal berjualan saja gitu. Jadi nggak usah ribet gitu. Cuman di sini kayak yang 500.000 ini extensionnya kita pakai .xyz ya, pakai .xyz extensionnya. Misalnya apa? Misalnya resep masakan .xyz. Misalnya toko buku .xyz. Ya bukan yang .com. Bisa nggak Kang pakai .com? Bisa, cuman memang harganya tidak 500 ya. Untuk .com itu harganya 750. Nah, kalau di webku itu tahun berikutnya Anda hanya cukup bayar perpanjangan domainnya saja. Kalau di tempat lain Anda harus perpanjang domain dengan servernya. Nah, kalau di sini Anda hanya perpanjangan domainnya saja servernya karena menggunakan server kita ya, atau hostingnya menggunakan hosting kita. Jadi Anda cukup bayar perpanjang.
domainnya, domainnya saja gitu ya. Maaf, berapa? Beda-beda. Kalau .xyz sekitar 150 sampai 200 ribuan ya. Kalau yang .com sama .id sekitar 250 sampai 400 ribuan ya. Itu tergantung vendornya atau harga dolar juga seperti itu. Jadi melihat seperti itu. Kalau yang .io, .ai itu mahal tuh. Itu bisa sampai 1,5 juta perpanjangannya setahun. Gitu ya. Jadi apa itu bedanya? Nggak ada bedanya, hanya extensionnya saja. Extension itu yang karena kan domain itu hampir semuanya sudah dimiliki oleh orang ya, misalnya lintang.com itu sudah dimiliki orang, saya nggak bisa tuh dapat lintang.com, akhirnya dibuatlah extension baru apa tuh, salah satunya misalnya .id. Nah, saya punya domainnya atas nama saya lintang.id ya, itu punya saya lintang.id, itu khusus untuk bio profil saya. Nah, kalau yang usaha-usaha, ya misalnya Anda bisa pakai XYZ, terus bisa pakai .com, bisa pakai .id, ya tergantung budgetnya saja. Tapi semuanya sama, gitu ya. Semuanya sama. Dan di kita, kalau kita bantu buat di sini, kita pastikan pembuatannya sesuai kaidah SEO. Apa tuh? Jadi struktur websitenya, landing page-nya, terus muatan-muatan kontennya itu kita sesuaikan dengan SEO. SEO-nya apa? Tergantung Anda mau usaha apa. Misalnya usahanya adalah eh, tadi ya jualan e-book ya. Nah, itu kita akan buat itu kata kunci di apa yang dimuat di dalam website itu mengandung kata kunci e-book, buku digital, dan seterusnya gitu ya. Jadi kita sesuaikan seperti itu. Gunanya apa? Supaya lebih mudah Google atau mesin yang lain seperti Bing mengindeks, merayapi ya, mengindeks dan merayapi. Jadi strukturnya kita buat gitu. Karena kita punya punya kaidah untuk menyesuaikan dengan algoritma mesin pencari gitu. Walaupun sekarang AI era AI, website, landing page tetap dibutuhkan. Nah, kalau Anda sudah jualannya baik offline maupun online, itu hukumnya sudah wajib punya website sendiri, gitu ya. Kang, saya nggak bisa ngeditnya, nanti kita ajarin. Di kita ada supportnya, setiap order di webku, per klien ada grupnya. Di situ kita ajarin Anda ngebuat atau mengelola websitenya masing-masing. Dan ada tutorialnya juga, ya. Itu mudah. Jadi Anda bisa bikin landing page yang untuk perjualan. Kang, saya mau landing page-nya atau websitenya bisa jualan tidak hanya e-book, ya boleh. Ya, tinggal disesuaikan. Anda mau jualan apa, gitu ya. Sesuaikan boleh, ya. Karena jualannya gado-gado. Ada digital, ada baju, ya. Dan seterusnya, ada makanan juga. Ya boleh saja, gitu. Walaupun saya menyarankan lebih baik spesifik. Ya, misalnya, eh, apa namanya, kalau jualan properti websitenya beda dengan jualan e-book, websitenya beda dengan jualan baju, seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa buat seperti itu. Nah, ini landing page, jadi ini yang akan menyebabkan Anda bisa mendapatkan cuan. Baru nanti kita berpikir strategi bagaimana memasarkannya. Punya dulu produknya, punya dulu apa namanya, tempat jualannya. Tempat jualannya bisa melalui Shopee langsung, Tokopedia langsung, tapi plus minusnya ada. Atau Anda bisa punya landing page atau website sendiri. Memang harus perpanjang per tahun. Ya, website itu sampai saat ini nggak ada yang permanen. Beli bayar sekali seumur hidup nggak ada. Semuanya harus per tahun. Oleh karena itu, kalau yang sudah punya website itu ada namanya cost ratio. Kira-kira penghasilannya dalam 1 tahun menutupi nggak untuk perpanjangan website, perpanjangan server. Tapi kalau ini usahanya serius, untuk jangka panjang, untuk diwariskan, walaupun kadang misalnya di tahun pertama masih rugi, ya kita tombokin dulu. Kita yang penting websitenya masih eksis. Website masih ada terus, selama internet masih ada, walaupun teknologi di dunia internet itu sedang berganti-ganti, ya. Misalnya
dari era A ke era B ya, itu tetap ada hanya, dan tampilannya juga akan berubah-ubah mengikuti teknologi, tapi fungsi websitenya masih ada gitu. Beda nggak sama aplikasi yang di Play Store dan di iPhone? Ya beda gitu ya, tapi bisa nyambung. Ya, kadang Anda bisa baca berita detik.com dari browser, tapi Anda juga bisa download aplikasi detik.com dari Android, dari Play Store. Bisa, gitu. Nah, tapi lebih baik kita buatnya di mana? Di website saja, ya, dibanding di aplikasi. Tapi kalau Anda mau buat seperti itu, kami juga bisa melayani, tapi harganya berbeda. Ya, kita punya yang harga custom, yang bisa kita jual lah gitu. Tapi kita untuk saat ini baru bisa posting atau upload di Android ya. Akun saya kena banned yang di iPhone, jadi belum belum pulih. Jadi ketika saya buat aplikasi untuk di-upload di iPhone, di situ belum bisa, baru bisa di Android ya, di Play Store. Seperti itu. Nah, ini cara mudahnya supaya nanti Anda bisa bikin sendiri gitu ya. Jadi Anda bisa temukan ide. Tadi resep masakan, jadi e-book. Terus apa lagi? Misalnya tempat wisata, jadi e-book. Terus apa lagi? Panduan apa perjalanan wisata, jadi e-book. Anda bisa bikin semuanya, ya. Misalnya dijual aja semuanya, gitu. Dan apalagi sekarang ada AI, ya. AI itu ngebantu, tapi Anda harus tetap jadi editornya, ya. Jadi editornya, ya. Jangan langsung di copy paste. Nah, tanya dulu itu bener nggak, ntar orang salah masak gitu, ya. Kalau resep masakan bahaya nih, wah ngaco nih, gitu kan. Nah, kita harus pastikan. Nah, supaya gak bagus hasilnya, kita bisa juga minta lampirkan sumber referensi dari si ChatGPT bikin resep masakan ini dari mana. Dan bagus lagi kalau ada gambar visualnya ya. Jadi Anda bisa bisa cari di Pinterest untuk gambar acuannya. Tapi semuanya itu wajib di belakang di e-book itu kalau ada gambar yang kita ambil dari pihak ketiga, itu wajib memasukkan referensi daftar pustaka dan masukkan. Makanya nanti dikasih tanda gitu supaya e-book Anda itu kredibel, ya, kredibel dan bisa dipercaya. Oh, ini dari sana. Dan juga kalau ada orang yang nuntut buku gambar gue diambil gitu ya, kita sudah bisa menjawab di belakangnya gitu. Atau Anda di e-booknya ini dikasih disclaimer. Ya, disclaimer itu catatan bahwa uh, e-book ini begini-begini. Gambar adalah gambar referensi yang kami ambil dari Google. Itu harus wajib disampaikan supaya nanti tidak ada yang menuntut. Karena apa? Karena e-book ini dikomersilkan, Anda dapat uang. Gitu ya. Sewajarnya orang yang punya gambar itu meminta royalti. Itu hati-hati karena di Indonesia banyak royalti. Kalau masih bingung juga dengan gambar yang untuk referensinya, Anda bisa foto sendiri ya, lagi makan Pak rendang di warung Padang, foto aja udah, ya, foto gitu. Atau Anda buka situs, cari situs-situs yang bebas royalti. Jadi sesuatu yang dijadikan komersil wajib dicantumkan disclaimer dan dicantumkan catatan-catatan supaya nanti tidak ada tuntutan-tuntutan ke kita. Apalagi kalau e-booknya ini bestseller, penjualannya laris. Jadi ini banyak sekali idenya. Atau kalau enggak, Anda generat saja gambarnya. Anda minta ChatGPT bikin prompt-nya, lalu generat bikin gambar rendang, gambar soto Madura, dan seterusnya. Itu bisa. Nah, nanti di situ Anda lampirkan bahwa ini digenerat oleh uh, Imagen dari Google lah. Nah, seperti itu. Bisa seperti itu. Ya. Jadi caranya seperti ini banyak sekali ide-ide yang nanti Anda bisa buat. Ya, jualan saja. Laku atau nggak laku, Anda harus testing. Kalau nggak dijual, ya nggak laku lah, gitu ya. Jadi harus di-testing dulu, harus jualan dulu, supaya memastikan produk itu diterima pasar atau tidak. Tapi saran saya, kalau Anda sudah paham buatnya, terus sudah tahu cara bikin ininya, milikilah landing page. Ya, miliki landing page. Kalau masih bingung buatnya, gunakan jasa. Nah, di kita ada webku.xyz. Anda boleh pakai link afiliat Anda untuk bertransaksi membuat ini, gitu ya. Jadi Anda suruh aja
orang tua, istri, suami ya untuk bertransaksi melalui link afiliat ini supaya setelah selain Anda dapat komisinya ya, Anda bisa dapat komisinya. Jadi nanti bisa dilihat komisi dari apa namanya webku ini beda-beda ya, tergantung ngambil pembuatan website yang mana dulu, gitu ya. Seperti itu materi kita malam ini. Kita akan jumpa kembali di materi-materi selanjutnya yang akan diumumkan oleh admin. Terus saya mau menginformasikan, buka dulu Mbak Nia tadi layarnya. Eh, kita ada produk baru yang ini kerjasama dengan platform buka di rumah aja.com ya, di rumah aja.com. Ini adalah platform apa produk baru, e-book juga tentang freelance untuk mendapatkan uang dengan data entry, ya menjadi data entry. Apa itu data entry? Jadi data entry itu bahasa alamnya itu uh, pekerjaan lepas ya, yang mana kita nanti di situ kita bisa dapat uang ya, cuan. Contohnya apa? Misalnya kita jadi penulis copywriting ya untuk atau kita menjadi review atau kalau Anda punya keahlian-keahlian lain, kita bisa di situ. Dan di sini saya masukin banyak sekali situs-situs yang nanti Anda bisa bergabung untuk menjadi data entry di sini ya. Jadi data entry. Nah, di situ nanti Anda bisa dapatkan income kalau diterima ya sama mereka ininya. Jadi kerjaannya itu mudah sekali gitu ya. Bahkan ada yang kerjaannya cuman mereview iklan doang atau isi survei ya, itu dapat uang. Jadi Anda bisa membaca panduannya ya, e-book ini itu harganya murah hanya 39.000. Hanya 39.000 uh, apa namanya? Anda bisa mengetahui ya, ini masih yang untuk pemula ya. Jadi saya gabung sumber-sumber apa namanya data entry ini baik yang dari luar ataupun yang dari dalam negeri gitu ya. Dari dalam negeri. Jadi Anda enak banget gitu ya. Jadi nanti kalau sudah diterima, jadi ada yang dibayar per proyek, ada yang dibayar per harian, ada yang dibayar kontrak ya. Itu beda-beda tuh. Mulai dari 50.000 yang harian ya, mulai dari 50.000 sampai 150.000 ya. Bahkan yang dikontrak bisa dapat 15 juta sebulan. Yang bisa dapat 15 juta sebulan. Kerjaannya itu macam-macam ya. Nanti itu disesuaikan aja dengan keahlian Anda gitu. Nah, makanya nanti di dalam e-book ini akan dikasih tahu ya alat-alat bantu apa saja yang harus Anda kuasai sebelum melamar. Jadi kerjanya itu nggak harus kerja kantoran ya. Jadi Anda bisa di kafe atau di rumah ya, itu mengerjakan yang diperintah oleh website tersebut. Misalnya, gua butuh survei nih, lu survei ya, nanti proyek survei itu Anda dapat uang ya. Gua lagi pengen bikin apa lagi bikin produk nih, lu bikinin gua copywritingnya atau artikelnya. Nah, nanti begitu disetujuin kita dapat uang. Lumayan ya. Nah, ini yang kerjaan yang uh, enjoy banget gitu. Asal Anda disiplin. Dan kalau Anda sudah rutin, misalnya sudah dapat, Anda hanya perlu dalam satu hari itu 2 sampai 3 jam saja ya mengalokasikan waktu. Ya udah pasti cuannya masuk. Oh, saya udah kerja, Kang. Nah, di situ juga ada data entry yang kita bisa dapat cuan kalau lagi makan siang, misalnya sambil mendengarkan musik atau menonton, ya. Jadi nanti kita bisa review film tersebut dan seterusnya, ya. Bisa seperti itu. Nah, panduan ini kita jual dari harga 99 ya, jadi 39.000. Ya, Anda boleh memilikinya jika berminat. Tinggal diklik saja, dan ini komisinya kalau Anda jual kembali 30%. Ya, komisinya 30% untuk produk ini. Dan ini lagi tren ya, di mana-mana kalau kita ke kafe-kafe, orang banyak membuka laptop ya, itu bukan nonton YouTube. Dan itu data itu. Nah, pada kerja sambil ngopi ya. Jadi kalau Anda ke kafe atau terutama di kota-kota besar ya kayak di Jakarta, di Bandung, orang pada buka-buka laptop tuh bukan pada umumnya bukan nonton YouTube ya.
pokoknya itu lagi ngerjain kerjaan, sama kayak saya juga tuh, lagi ngerjain kerjaan klien atau itu, seperti itu. Ya, ini sangat mudah sekali bagi teman-teman yang mau. Nanti silakan saja boleh memilikinya untuk pribadi atau boleh dipasarkan. Ini produk baru dan saya lagi apa namanya buat juga produk-produk sejenis ya yang nanti akan ada di mana platform di rumahaja.com. Kalau ini vendornya dari kerjasampingan.com. Punya saya juga tuh, kerjasampingan.com. Tapi dipasarkan di mana di rumahaja.com ya. Seperti itu, teman-teman. Kita jumpa kembali ya di eh, kesempatan berikutnya yang akan diumumkan oleh admin. Saya pamit, izin undur diri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin absen ya.